Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Hairul Fikri, Rido Aditya, dan Rizka Lailatul Mulaina. Nah, pada final project ini kami mengambil judul Analisis Data Bank, Proses ETL, Egress Data, Orkestrasi Airflow, dan Visualisasi menggunakan Power BI. Latar belakang. Perusahaan yang belum memiliki solusi data engineering yang terintegrasi menyebabkan pengelolaan data yang tidak efisien dan tersebar di berbagai sumber, serta kesulitan dalam analisis data secara real-time. Kami ditugaskan untuk mengatasi masalah ini dengan membangun pipeline data yang dapat mengintegrasikan, memproses, dan menyimpan data secara efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dan cepat. Tujuan penelitian. Pertama, membangun pipeline data yang efisien untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan akurasi data melalui proses ETL yang terstruktur. Dan yang ketiga, memungkinkan analisis data secara real-time untuk mendukung keputusan bisnis. Manfaat penelitian. Pertama, ada mengurangi waktu dan biaya pengelolaan data dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dan konsistensi data yang digunakan dalam analisis. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dan yang keempat, sistem yang dapat berkembang sesuai dengan peningkatan volume dan kompleksitas data. Metode penelitian. Pengumpulan data, proses ETL, orkestrasi dan otomatisasi, dan yang terakhir itu ada visualisasi data. Pro dan kontra. Pro-nya itu di sini implementasi sistem data engineering di perusahaan akan meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat dan mengotomatiskan pengelolaan data. Keputusan manajemen akan lebih baik karena didasarkan pada data yang akurat dan real time. Memungkinkan analisis mendalam dan strategi bisnis yang efektif. Selain itu, sistem ini bersifat scalable, siap menghadapi pertumbuhan data tanpa perubahan besar pada infrastruktur. Pada bagian kontra ini ada beberapa tantangan seperti biaya implementasi awal yang besar, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pelatihan tim, kompleksitas teknis membutuhkan keahlian khusus, mungkin memerlukan perekrutan atau pelatihan tambahan. Proses implementasi juga memerlukan waktu untuk desain, pengembangan, dan pengujian sistem, sehingga manfaat penuh mungkin tidak segera dirasakan. Baik, selanjutnya itu ada data sampling. Deskripsi datasetnya itu pertama sumber data bank dataset lawan default. Kami mengambil dari sumber Kaggle. Jumlah data di sini kurang lebih sekitar 10.000 data klien. Kandungan datanya di sini tuh ada informasi klien, akun klien, jenis-jenis transaksi, dan juga demografis. Tujuan data sampling yang pertama menunjukkan keefektifan sistem data engineering yang diusulkan dalam mengelola dan menganalisis data. Yang kedua, menguji pipeline data yang dikembangkan untuk memastikan integritas dan kualitas data yang diproses. Selanjutnya ada proses ingest data. Pada proses ingest data ini terdapat dua tugas utama. Yang pertama itu ada manual report. Di sini kami menggunakan Pentaho sebagai melakukan proses ETL. Pertama di sini kita memasukkan CSV, input CSV yang nama tabelnya itu district, lalu kita select values, add content, setelah itu kita ubah di kalkulator datanya, selanjutnya kita select values lagi dan akan keluar tabel output yang sesuai kita inginkan. Selanjutnya ada ingest data, mengambil data dari CSV menggunakan Pentaho untuk proses ETL. Data diambil dari file client.csv dan district.csv. Proses yang dilakukan, yang pertama itu kita mengimport file CSV, yang kedua mencocokkan kolom dengan tipe data yang tepat, yang ketiga membersihkan data,
Yang keempat itu membuat kolom baru dari operasi aritmatika antar kolom. Dan yang terakhir menyimpan hasil transformasi ke dalam database PostgreSQL. Selanjutnya ini adalah output table yang sudah sebelumnya kita atur di Pentaho. Next. Output pada tabel district data menambahkan kolom age dari selisih tahun sekarang dengan tahun pada kolom date of birth. Menambah kolom unemployment rate 95 sampai 96 dari rata-rata kolom unemployed 95 dan unemployed 96. Menambah kolom commit crime 95 sampai 96 dari penjumlahan kolom commit crime 95 dan commit crime 96. Yang kedua itu ada aplikasi OLTP, data langsung dimasukkan ke dalam database PostgreSQL. 5 data yang dimasukkan yaitu yang pertama ada loan, kedua disk, ketiga account, keempat itu ada trans, dan yang terakhir itu ada order. Setelah memasukkan data aplikasi ke database, data tersebut direlasikan dengan data dari Pentaho untuk membentuk RDMS, Relational Database Management System. Relasi dibuat dengan menentukan foreign key pada setiap tabel yang sesuai sehingga dapat terrelasi. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Oke. Kemudian setelah proses ingest data, kita lanjutkan ke dalam proses ingest data. Pada proses pertama di sini adalah proses ETL menggunakan Airflow dan SpicePack. Pada gambar samping kanan itu merupakan codingan Airflow-nya, di mana pada pertama kita modul dan inisialisasi DAG. Yang pertama mengimpor modul yang diperlukan dari Airflow dan SparkJSON dari SpicePack, kemudian mengatur default arc untuk menentukan argumen default bagi semua teks dalam DAG. Kemudian proses yang kedua adalah mendefinisikan DAG. Di sini DAG-nya dikasih nama banking data 232323 dengan penjadwalan harian, daily, dan argumen default. Jadi nantinya ini apa? DAG-nya ini akan otomatis berjalan tiap jam 00.00. Yang ketiga adalah membuat fungsi read and save data. Pada fungsi read and save data ini kita itu mengambil fungsi dari file Spark-nya. Kan kita itu apa? Pas bagian read data kita itu menggunakan Spark. Jadi nanti pada file Airflow ini kita cuma memanggil fungsi yang ada pada file Spark. Kemudian yang keempat ialah fungsi transformasi data. Pada fungsi transform data menginisialisasi sesi Spark, kemudian membaca data dari HDFS dan melakukan berbagai transformasi seperti join dan agregasi pada data transaksi. Yang kelima ialah transformasi data, yaitu proses joining antar tabel seperti tabel klien dan tabel dips untuk mendapatkan hubungan klien akun, kemudian join dengan tabel akun untuk detail akun, dan melakukan agregasi pada tabel transdf untuk menghitung jumlah, rata-rata, dan total transaksi per akun, serta rata-rata saldo akun. Kemudian proses yang terakhir pada file Airflow yaitu menyimpan datanya ke dalam PostgreSQL. Hasil transformasi disimpan ke PostgreSQL menggunakan metode read JDBC. Jadi nantinya setelah kita disimpan ke PostgreSQL itu nanti akan dijadikan suatu database berbeda. Lanjut. Kemudian proses selanjutnya adalah mendefinisikan text pattern. Di sini saya membuat text pattern read and save text dan transform text menggunakan pattern operator untuk menjalankan fungsi yang telah didefinisikan. Jadi di sini saya untuk menghubungkan antara file Spark dan file Airflow itu menggunakan pattern operator dengan cara memanggil fungsi dan nama file Spark-nya dan memasukkannya ke dalam file Airflow. Kemudian yang kedelapan adalah mengatur dependensi text. Text transform text dijalankan setelah read and save text selesai.
memastikan urutan eksekusi yang benar dalam pipeline ETL. Kemudian ini pada gambar samping kanan ini adalah file Spark yang digunakan. Yang pertama ialah inisialisasi Spark Session, menginisialisasi sesi Spark dengan Spark Session Builder, dan mengatur koneksi JDBC ke PostgreSQL. Yang kedua adalah membuat koneksi database dengan membuat variabel DB URL untuk URL koneksi JDBC dan DB properties untuk autentikasi nama PostgreSQL-nya. Kemudian yang ketiga ialah proses membaca data dari PostgreSQL. Membaca data dari PostgreSQL menjadi data frame Spark untuk 7 tabel. Jadi nanti dari database PostgreSQL itu yang dibaca dengan Spark itu ada 7 tabel, yaitu tabel trans, order data, akun, client data, dips, district data, dan loan. Kemudian proses yang keempat ialah menyimpan data ke HDFS. Setelah data dibaca dengan Spark, kemudian kita menyimpan datanya ke dalam Hadoop file system sementara dan menyimpannya ke dalam data frame HDFS dalam format Parquet. Kemudian yang kelima ialah menghentikan sesi Spark. Menghentikan sesi Spark dengan Spark Stop untuk membebaskan sumber daya dan mencegah kebocoran memori. Pada gambar tersebut itu adalah proses airflow, task, read, and save data. Dapat dilihat pada gambar tersebut itu gambarnya pada dua task tersebut berjalan dengan sukses semua. Jadi nantinya setelah proses tersebut data akan disimpan langsung otomatis disimpan ke database Postgres. Ini bagian task transform data, yaitu pada bagian task tersebut itulah pada proses ETL pada file airflow. Dan lanjut. Seluruh proses dari task 1 dan task 2 berhasil atau al sukses. Jadi nantinya proses pipeline dengan airflow sudah berhasil dan dilanjutkan pada penyimpanan pada PostgreSQL dan membuat database OLAP. Lanjut. Ada bagian egress data. Dari data yang sudah diolah di Airflow sesuai dengan pada file Python bank spark.py, maka data dalam bentuk CSV akan masuk ke dalam lingkungan Hadoop. Dapat dilihat pada gambar samping kanan, di situ kita menggunakan fungsi bread.mode dan overwrite untuk membaca data dan kemudian menyimpannya ke dalam data frame Hadoop. Kemudian pada gambar selanjutnya ini adalah bagian dari proses airflow yang digunakan untuk mengirimkan 3 file CSV baru ke database PostgreSQL. Jadi setelah datanya ditelepon, kita menyimpannya langsung ke dalam database PostgreSQL dengan nama database hasil bank dan terdapat 3 tabel yang dihasilkan yaitu tabel average transaction amount, kemudian tabel client akun details, dan tabel transcount per akun. Terima kasih. Kemudian pada bagian visualisasi nanti akan dilanjutkan oleh Hairul Fikri. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah penjelasan tentang visualisasi. Itu nih gambar dari total flow diagram DFT. Ternyata penjelasannya. Yang pertama itu ada entitas eksternal, yaitu pengguna, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem untuk pendaftaran transaksi dan pengajuan pinjaman. Lalu itu ada bagian proses, yaitu diantaranya ada pendaftaran klien, itu mengelola permintaan pendaftaran pengguna dan menyimpan data klien. Selanjutnya pembuatan akun, membuat akun baru menggunakan data klien. Selanjutnya proses transaksi, mencatat dan memproses transaksi pengguna.
Prosesnya itu ada selanjutnya ada proses bagian pengajuan pinjaman, itu mengelola pengajuan pinjaman dari pengguna. Selanjutnya proses disbursement, mencairkan pinjaman yang disetujui dan mencatat pengeluaran. Itu selanjutnya adalah bagian penyimpanan data. Itu ada database klien, menyimpan informasi klien, database akun, menyimpan informasi akun, database transaksi, menyimpan data transaksi, database pinjaman, menyimpan informasi pinjaman, dan database pengeluaran, menyimpan data pengeluaran pinjaman. Itu adalah bagian aliran datanya. Pengguna dengan pendaftaran klien itu melakukan permintaan pendaftaran. Dari pendaftaran klien ke pembuatan akun, itu melakukan data klien. Pembuatan akun ke proses transaksi itu ada informasi akun. Pembuatan akun ke pengajuan pinjaman itu ada data peminjaman. Pengajuan pinjaman ke proses disbursement itu ada pengajuan pinjaman. Dan itu ada data selanjutnya, itu ada proses transaksi ke database transaksi, itu data transaksinya. Proses disebelum ke data pengeluaran itu pengeluaran pinjaman. Pendaftaran klien ke database klien itu data klien. Pembuatan akun ke database akun itu informasi akun. Proses disbursement ke database pengeluaran itu informasi pengeluaran. Selanjutnya ada visualisasi dari dashboard data bank. Jumlah total akun atau transaksinya itu 25, itu menunjukkan jumlah total akun atau transaksi dalam periode waktu tertentu. Dan itu jumlah total uangnya itu 10 juta. Menunjukkan total uang yang terlibat dalam transaksi mencapai 10 juta dalam mata uang tertentu, misalnya rupiah. Statement frekuensi per akun itu diagram lingkaran menunjukkan frekuensi pernyataan per akun, bulanan, mingguan, dan per transaksi untuk memahami pola penggunaan akun. Dari perbandingan jenis kelamin klien. Diagram lingkaran membandingkan jenis kelamin klien dengan 50% pria dan 50% wanita, 25 klien masing-masing. Itu jumlah sebesar balance oleh akun ID. Grafik bata menunjukkan saldo rata-rata per ID akun, memberikan pandangan tentang distribusi saldo rata-rata di berbagai akun. Dan itu ada tabel data, menyediakan rincian klien, jumlah transaksi, dan total uang yang terlibat. Misalnya klien dengan ID 32 memiliki 125 transaksi dengan total 2.371.761. Nah, kesimpulannya itu, implementasi sistem data engineering meningkatkan efisiensi dan akurat pengelolaan data. Kedua itu data yang lebih baik mendukung keputusan yang lebih tepat dan cepat. Sarannya, memperkuat infrastruktur IT untuk mendukung sistem yang diusulkan, melakukan pelatihan untuk tim internal agar dapat mengoperasikan dan mengelola sistem data engineering. Terus, mengembangkan dan mengoptimalkan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya, ada penjelasan terkait data terhadap di dalam tools yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang saya gunakan. Terdapat 7 data yang saya gunakan. Yang pertama ialah data klien yang berisi kolom klien ID, distrik ID, gender, dan tanggal lahir. Kemudian data dips yang terdapat dips ID, klien ID, akun ID, dan tipe. Kemudian data akun memuat akun ID, distrik ID, statement fact, dan tanggal akunnya. Kemudian terdapat data distrik. Terdapat distrik kode, distrik name, region, nom inhab, mun CLT 499, mun CLT 3000, mun CLT 1000, no of cities and ratio RIP dan average diary, Unimrad 95, Unimrad 96, number of entry per 1000 hub, commit cream 95, commit cream 96, entry per rate, dan cream rate. Kemudian pada data loan terdapat loan ID, akun ID, date, amount, duration, payments, kontrak status, dan is debit. Selanjutnya pada data order terdapat order ID, akun ID, bank to, bank tujuan,
akun tujuannya, kemudian jumlah dan kategori pembayarannya. Kemudian pada tabel trans terdapat trans ID, akun ID, date, amount, balance, bank, akun, trans type, trans mode, dan payment kategori. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kemudian kita ingest data pada proses pertama yaitu manual report, yaitu dari file CSV ke dalam Pentaho. Berikut tampilannya. Dapat dilihat pada file Pentaho ini saya menggunakan dua data saja, yaitu data district dan data client. Pada data district pertama kita select value. Dalam select value di sini saya merubah tipe data dan nama agar mudah dibaca dan tipe datanya sesuai. Kemudian identity konstan, di sini saya menambahkan kolom baru yaitu kolom pembanding untuk digunakan pada kalkulator. Di sini saya menggunakan kolom namanya kolom banding, tipenya integer dengan isinya itu value-nya itu 2. Nanti di sini saya ingin membuat kolom baru dengan menggunakan kalkulator, yaitu nanti kolomnya itu bersama unemployment rate 9596, comment claim 9596. Jadi nanti itu kan yang awalnya 2 kolom, nanti saya gabungkan menjadi 1 kolom biar lebih ringkas. Kemudian select value dan menyimpannya ke dalam PostgreSQL. Kemudian pada data klien itu juga sama saja. Di sini saya men-select value mengganti tipe data yang sesuai, kemudian menambahkan kolom baru. Di sini saya menambahkan current date karena di sini saya ingin menambahkan kolom umur yang diambil dari date of birth. Kan pada awalnya itu pada kolom klien itu terdapat kolom date of birth, tapi tidak ada umur dan saya ingin membuat kolom umur dengan menggunakan kalkulator itu dengan tahun pada kolom date of birth dikurang, kemudian mengambil kolom pada kolom current date yang telah dibuat tadi, kemudian menguranginya. Jadi tahun sekarang dikurangi tahun pada kolom date of birth sehingga menghasilkan kolom X. Kemudian mencari value-nya, kemudian memasukkannya ke dalam database PostgreSQL. Berikut tampilannya apabila sudah diimport ke dalam PostgreSQL. Ini, di sini adalah data yang telah masuk ke dalam PostgreSQL. Untuk koneksinya pada Pentaho di sini saya akan koneksinya nanti akan pada tabel output. Dia akan masuk kepada tabel district data dengan skema public untuk database-nya. Di sini saya masukkan ke dalam database-nya namanya database-nya yaitu project akhir MSIP. Ini hasilnya pada kolom pada tabel klien data terdapat 5 kolom, kolom klien ID, district ID, gender, date of birth, dan kolom X. Kemudian pada tabel district data ada kolom diskode, disname, region, total population, number of cities, average salary, number of enterprise, unemployment rate ini yang saya buat tadi dari penjumlahan kolom unemployment tahun 95 dan tahun 96 saya jadikan satu. Kemudian commit claim 9596 ini juga hasil pertambahan dari kolom commit claim tahun 95 dan 96, jadi saya jadikan satu tabel.
dan kolom kebenaran ration dan crime rate. Terima kasih. Berikut merupakan proses ingest data manual report dengan menggunakan pen tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana data egress milik kelompok kami yang dapat sukses dan juga 3 tabel yang terkirim ke Postgres milik saya. Di sini kami sudah memiliki 2 file Python yang kami buat di VS Code. Yang pertama itu ada bank Spark dan juga ada bank Airflow. Untuk dari Airflow mengirimkan 3 tabel itu karena kami sudah membuat kode ini yang bertujuan untuk menyimpan data frame yang sudah digabungkan ke dalam database PostgreSQL. Yang pertama di sini ada db_url. Di sini menyesuaikan localhost milik saya dengan port 5432 dan database baru yang akan kami gunakan itu hasil_bank. DB propertiesnya di sini user sesuai dengan milik saya Postgres, passwordnya admin. Lalu setelah itu 3 tabel yang akan terkirim ke Postgres saya itu dengan nama client account details, transcon count per account, AVG transaction amount. Lalu saya langsung aktifkan Airflow scheduler dan juga Airflow web server. Setelah itu saya akan buka localhost milik saya. Oke, di sini sudah running read and save datanya. Sukses untuk task pertamanya. Lalu task kedua, transform datanya sedang running. Dan juga sukses. Setelah itu saya akan buka the beaver saya yang sudah terkoneksi dengan Postgres milik saya dengan command sudo service PostgreSQL status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database hasil_bank sudah ada, lalu sudah terkirim 3 tabel baru yang sudah saya jelaskan namanya tadi. Dan juga pada Airflow milik bank Airflow milik saya ini juga sudah ada read data untuk ke Hadoop atau HDFS, dan di sini juga ada read data di bank Spark juga ada. Save each data frame-nya untuk ke Hadoop. Dan saya buka Hadoop saya bahwa sudah tersimpan sesuai dengan tabel yang sudah kami ketik di kode Python milik kami. Itu dia penjelasan dari rekan-rekan saya tentang proses pengolahan data di dalam tools yang telah kelompok kami lakukan. Sekian presentasi kelompok kami tentang analisis data bank dalam proses ETL, egress data, orkestrasi Airflow, dan visualisasi menggunakan Power BI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.